والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا الذي ينفعنا. أما بعد ikhwani a'udzu billahi. Kita dalam masalah yang ke-8 membantah secara mufassal, membantah ketika ada syubhat, ada yang sifatnya mujmal, ada yang mufassal. Mujmal itu secara umum dan mufassal yang terperinci. Kemarin sudah dibahas tentang masalah yang mujmal. Ini syubhat yang banyak beredar tentang ucapan atau perkataan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab taala yang beliau berkata, wa idza kunna la nukaffiru man 'abada as-sanam, bagaimana jika kami tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala, alladzi 'ala Abdul Qadir, yang terjadi di atas kuburan Abdul Qadir, was-sanam alladzi 'ala qabri Ahmad al-Badawi, kubur yang ada di atas, yang ada sanam atau berhala yang ada di makam Ahmad al-Badawi, wa amsalihim, dan semisalnya, di nakri jahlihim, karena kejahilan mereka, wa ada ma yunbihum, dan karena tidak ada yang beritahu mereka. Ya, ini bantah ucapan ini. Ucapan ini sering kita dengar, ya, yang mengutip ucapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa Syekh Muhammad sendiri tidak mengkafirkan. Artinya ucapan Syekh Muhammad bahwa kami tidak mengkafirkan berhala, orang yang menyembah berhala di atas makam Syekh Abdul Qadir, atau orang-orang yang menyembah berhala di atas kuburan Ahmad al-Badawi atau yang semisal itu, karena kejahilan mereka. Walan wa ada amal yang bihurum, yang tidak ada memberitahu mereka, menjelaskan kepada mereka. Mereka menjadikan hadhihi maqalat wa masyabaha min kalam syekh, ya, mereka menjadikan ucapan Syekh Muhammad ini sebagai aslul madhab, sebagai pokok dan mazhab mereka. Wa qa'adatihi fi ihdar al-bab al-wudu', ya, yang dijadikan kaidah oleh mereka bahwa diberi wudu bagi orang-orang yang menyembah kubur, ya. Wa yadhuruna an-muhkamati nusus al-kitab wa sunnah wa ijma' as-salaf. Kemudian mereka bantah semua, melawan nas-nas dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' para ulama salaf. Wa ya'riduna an-nusus al-imam al-muhkamah. Kemudian mereka membantah atau melawan atau berpaling dari pendapat-pendapat imam, dari nas-nas imam yang muhkamat, al-muwaddihat yang jelas. Hadhihi maqalah, ini pendapat mereka. Wa ya'riduna an kalami talabah wa talamizahu. Inilah ucapan yang diucapkan oleh penuntut-penuntut ilmu dari kalangan mereka. Wa talamizahu, dan begitu juga murid-muridnya. Wa ya'ruduna an kalami tullabihi, dan membantah pendapat-pendapat dari tullabihi, para penuntut ilmu, kepada Syekh Muhammad yang muridnya langsung, dan pendapat murid-murid dari imam yang muhkam, ya, yang jelas. Li hadhihi al-maqalah, ya, maqalah ad-da'wa alladhi hum a'lamu bi mawadi'il kalami, yang tentunya muridnya lebih paham tentang ucapan gurunya, ya, muridnya lebih paham dari ucapan gurunya. Saya bahkan pernah dengar ada seorang dai yang mengatakan, memang dia siapa? Ini kan Syekh Muhammad berbicara dengan bahasa Arab, seakan-akan dia aja yang tahu tentang maksud dari ucapan Syekh Muhammad. Ada seorang dai yang bahkan ngomong seperti itu. Ini sungguh kesalahan yang besar, ya. Syekh Muhammad kemarin dikatakan bahwa ada bantahan terhadap syubhat ini.
Syubhat bahwa Syekh Muhammad tidak mengkafirkan orang yang menyembah sonam atau berhala di atas makam Syekh Abdul Qadir karena kejahilan mereka. Ya. Pernah dengar kan ucapan seperti ini? Ya. Pernah ya? Mana ada bantahan secara mujmal maupun bantahan secara mufassal. Ya, bantahan secara umum maupun bantahan secara terperinci. Maka itu yang saya bilang bahwa ilmu itu merinci. Ya, ilmu itu merinci. Orang jahil menganggapnya semuanya itu mutlak, disamakan semuanya. Sedangkan ilmu dia merinci. Makanya orang-orang jahil ketika lihat orang berilmu main sesat-sesatkan aja. Padahal dia nggak tahu, karena mereka nggak tahu rincian, mereka nggak tahu kaidah, nggak pernah merinci. Jadi yang dia tahu, orang kalau berbuat syirik dikasih uzur mutlak. Semua yang melakukan pembatal keislaman dikasih uzur semuanya, tanpa membedakan mana yang khafi, mana yang zahir. Tidak bedakan. Kenapa? Karena mereka nggak merinci. Kalau dikejar pertanyaan, mereka akan terdesak dan bingung. Ya, mereka akan bingung. Mereka akan bingung sendiri kalau ditanya, kenapa orang yang menyembelih untuk Nyi Roro Kidul tidak dikafirkan? Karena mereka tidak mengerti. Kapan sampai dia mengertinya, dia nggak mengerti? Kalau ada yang menjelaskan, siapa yang menjelaskan? Satu-satu atau secara umum? Mereka nggak ngerti itu. Siapa yang menegakkan hujjah? Siapa yang dapat tugas untuk menegakkan hujjah? Kata mereka kan tidak dikafirkan sampai tegak hujjah. Siapa yang berkewajiban menegakkan hujjah? Dan bagaimana cara menegakkan hujjah? Dan apa beda menegakkan hujjah dengan faham terhadap hujjah? Apakah kalau orang sudah tegak hujjah langsung jatuh hukuman, atau setelah dia faham hujjah baru ditegakkan hukuman? Ya, kalau dibilang setelah faham hujjah, subhanallah, kaumnya ini adalah kejahilan. Kenapa? Kaumnya Nabi Syuaib, mereka enggak mengerti apa yang diucapkan Syuaib. Ya. Mereka tidak mengerti apa yang diucapkan Nabi Syuaib. Tapi Allah menghukumi mereka kafir. Ya. Jadi tidak ada itu nunggu fahmul hujjah, itu tidak syarat. Yang syarat itu iqamatul hujjah. Tegaknya hujjah itu syarat. Tapi faham atas hujjah bukan syarat. Ini ijma'nya para ulama. Dan tidak dibantahkan dari segala nas dan sejarah, fakta sejarah yang ada. Nah, kemudian ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum, sekarang kita jawaban terhadap permasalahan ini secara rinci. Ya. Jawaban permasalahan ini secara rinci. Orang awam melihatnya kajian ini tidak memberikan uzur atas kejahilan. Padahal ada uzur atas kejahilan. Ya kan? Perinciannya bagaimana? Ada perinciannya. Untuk masalah-masalah yang khafi, yang harus tegak hujjah dulu, yang harus dikasih tahu dulu. Tapi kalau untuk masalah yang mafhum minad din, ma'lum bil daruri, tidak ada uzur atas kejahilan. Tidak ada uzur atas kejahilan. Yang ma'lum minad din, mafhum bil daruri. Kalau orang enggak tahu bahwa hukum bagi waris itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, ini masalah khafiyah. Enggak semua orang tahu. Semua orang juga enggak tahu kalau nikah itu boleh lebih dari satu, boleh 3, boleh 4. Kemudian dia bantah hukum ini masih atau tidak atau menolak hukum poligami. Ini masalah khafi, dijelaskan dulu secara terperinci. Ya. Tapi kalau ada orang menolak Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, masa mau dikasih udzur? Ya. Ada orang yang menolak Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir, meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, masa mau dikasih udzur? Hah? Nah, ini ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum, bisa difahami bahwa udzur itu ada, tapi bukan untuk semua hal. Bukan untuk semua hal. Jadi terperinci mana yang khafi, mana yang zahir. Terus juga kalau sudah dikafirkan, itu juga bukan berarti harus tangkap, potong lehernya, ambil hartanya, bukan itu. Karena dia nggak ngerti, nggak paham. Yang difahami kalau sudah dikafirkan berarti dia harus dibunuh. Bukankah perintah seperti itu? Man baddala dinahu faqatil. Siapa yang murtad maka dia harus dibunuh. Iya. Perintahnya bunuh, tapi siapa yang membunuh? Enggak ngerti dan enggak paham ini. Ya. Kenapa? Tergantung, udah terlanjur dengar dari para ustadznya, para dai-nya yang dia percaya bahwa orang yang mengkafirkan sesama muslim maka dia kafir.
dan harus dimusuhi dan dibilang khawarij. Dia nggak tahu sendi khawarij itu apa. Apa beda khawarij dengan ahlu sunnah? Mereka nggak paham. Ya, mereka saking jahilnya, setiap yang berseberangan dengan pemerintah dibilang khawarij. Wajib. Setiap nasihat kepada pemerintah dibilang khawarij. Setiap omongan keras terhadap pemerintah ini sendi khawarij. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal enggak semua seperti itu kan. Ya. Ini takfiri. Takfir Islam jangan takfir. Allah perintahkan kafirkan dulu taghut baru beriman pada Allah. Kan perintahnya mendahulukan takfir. Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah. Siapa yang kafirkan taghut dan beriman kepada Allah. Takfir itu syariah, masyru'ah. Tapi cara-caranya juga ada, seperti halnya jihad. Jihad itu syariat bukan? Perintah syariat bukan? Apa semua orang harus berjihad? Ada syarat-syaratnya. Kalau untuk berjihad untuk punya syarat-syarat, kenapa untuk kafir antum seakan-akan tuli dan gak mau membahas ini dengan benar? Padahal takfir itu juga masyru'ah, disyariatkan. Bukankah sendi yang utama dari agama ini adalah al-wala dan al-bara'? Bagaimana menegakkan al-wala kalau enggak tahu takfir? Bagaimana menegakkan al-bara kalau enggak menegakkan takfir? Ini orang liberal yang mengatakan tidak boleh dikafirkan. Masing-masing aja urusan dia sama Tuhannya. Akhirnya rusaklah semua sendi agama. Mulai dari takfir dirusak, jihad dirusak, amar ma'ruf nahi munkar dihancurkan. Hilang udah sendi-sendi agama. Ya kan? Sampai pakai jilbab pun yang penting hatinya. Begitu kan? Ujungnya seperti itu. Maka Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dia bilang bahwa Murji'ah lebih bahaya daripada Khawarij. Khawarij yang dirusak bangunan, yang zahir, yang kelihatan. Tanda-tandanya jelas. Khawarij itu jelas. Ya. Jelas kelihatannya, dirusak bangunan, hari ini dirusak, dihancurkan, besok kita gampang bangun lagi. Kenapa? Kelihatan siapa yang salahnya kan? Tapi kalau Murji'ah pakaiannya sama, bahasanya sama. Bahkan tadi yang saya pakai, yang tadi saya sebarkan, dia katakan siapa saja ya menyamakan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka dia musyrik. Maka barang siapa saja yang beriktikad bahwa Allah itu sama dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka dia dihukumi kafir akbar. Tapi siapa saja yang tidak beriktikad seperti itu, maka dia dihukumi kafir asghar. Lihat demikian halusnya dia masuk, demikian terangnya dia masuk, dan sampai kita nggak menyadari hal itu. Ya. Tahu nggak menyadari, tahu nggak baca, atau nggak paham. Itu ya masalahnya. Diem aja. Saya pikir kemana ini? Tadi saya mau bubarin aja. Nggak ada yang nyaut. Ya. Apa namanya? Dia katakan siapa saja menyamakan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka ini dinamakan syirik akbar. Siapa saja yang beriktikad penyamaan Allah dengan makhluknya dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, siapa saja yang beriktikad seperti ini, maka dia dihukumi syirik akbar, musyrik, beriktikad seperti itu. Tapi siapa saja yang tidak beriktikad seperti itu, maka dia syirik asghar. Jadi konsekuensinya apa? Orang kalau dia menyembelih untuk Nyi Roro Kidul masih dihukumi muslim, kecuali hatinya udah bilang saya berkeyakinan. Nah, setelah dia tahu, berarti amal tidak masuk bagian dari iman. Ya, omongan gak dianggap. Walaupun dia mencaci maki Allah, selama dia tidak berkeyakinan Allah itu tidak boleh diduakan dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka dia tidak musyrik, hanya syirik asghar. Coba untuk bayangkan, kalimat ini sama, merayap, merata. Ujungnya habis semua masalah syariat. Semua syariat habis. Ini bahayanya sendi irja. Ya, ini sendi irja itu bahaya. Dia masuk perlahan dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang indah, yang mudah dicerna oleh orang-orang awam, dan kemudian mulai mereka meyakininya dan menjadi agama sendiri. Agama sendiri, masing-masing tingkatannya.
Ya, masing-masing tingkatannya. Tingkatan yang terberatnya Jahmiyah, sampai dikafirkan, sampai Imam Ahmad mengatakan siapa saja yang irja, orang-orang Murji'ah, dia sudah dalam tataran dai, maka tidak boleh sholat di belakang. Tatarannya dai ya. Berarti antum harus bisa bedakan mana dai, mana cuma terkena irja. Ya. Dai itu sudah menganjurkan kemana-mana, sudah teriak kemana-mana, sudah mengajak orang untuk meyakini apa yang dia yakini. Itu dai. Tapi kalau dia baru cuma ikut-ikutan, nggak masalah. Dia baru terpapar. Istilahnya baru stadium 1. Kalau udah stadium 4, jangan sholat di belakang. Ya, ini bahaya. Kenapa? Sholat kita nggak diterima. Sholat kita nggak diterima. Maka ikhwan yang Allah wa iyyakum, tauhid itu perlu benar tauhid. Ya. Tauhid itu perlu. Pelajaran tentang tauhid itu perlu. Ya, sama seperti kajian-kajian yang lain. Semua sudah mulai dipoles, ditutupi dengan kata-kata indah, dengan urusan dunia. Ya, untuk melihat kajian-kajian fikih sudah mulai ditinggalkan oleh umat. Orang kedatang kajian bukan nonton kajian fikih, nonton ustadznya berdemonstrasi hafalan. Ya kan? Ustadznya mendemonstrasikan kekayaan yang dia punya dengan pakaian yang mewah, cincin berlian, tunggangan ustadznya yang mengkilap, ya kan? Terus yang diambil apa? Ilmu untuk mendapatkan dunia. Ya, ustadznya pun mengajarkan itu, dai-dainya pun mengajarkan itu. Antum kalau mau dapatkan rumah mewah, tunjuk, sholawatin aja, nanti aku pindahkan. Diajarkan malas. Ya. Antum sholat duha lah untuk mendapatkan apa? Untuk apa? Untuk mengganti 360 sendi yang kita punya? Hah? Sholat duha untuk apa biasa diajarkan? Hah? Suruh apa? Supaya rezekinya lancar. Coba. Supaya rezekinya lancar. Padahal Allah bilang, "Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa laysa lahu fil akhirati min khalaq." Ada orang-orang yang berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah." Ya Allah, berikanlah kami dunia hasanah. Wa laysa lahu fil akhirati min khalaq. Dia enggak dapat bagian apa-apa di akhirat. Antum mau salat duha antum diganti dengan rezeki yang lancar? Mau enggak? Hah? Mau. Allah kasih, Allah baik. Allah kalau antum mau salat duha antum diganti dengan rezeki yang lancar, Allah ganti. Tapi laisa lahu fil akhirati min khalaq. Tapi dia enggak dapat bagian apa-apa di akhirat. Mau? Coba lihat. Sebagian kita salat duha, itu bahkan dianjurkan oleh para ustaz, para dai, habaib, kiai, semua ngomong kayak gitu. Salat, kalau antum mau lancar rezeki, salat duha dulu makanya sebelum jalan. Allahu akbar. Sama aja kan? Kalau antum mau terpilih jadi anggota dewan, sedekahlah yang banyak. Kasih masjid sekian, kasih rakyat sekian, gitu kan, supaya antum jadi anggota dewan. Sama kan? Sama. Bagaimana sedekah orang untuk mendapatkan kedudukan jadi anggota dewan atau jadi bupati atau gubernur? Diterima sama Allah sedekahnya? Mungkin dia bisa jadi bupati, gubernur atau kedudukan yang dia inginkan. Tapi laisa lahu fil akhirati min khalaq. Dia enggak dapat bagian apa-apa di akhirat. Enggak dapat bagian apa-apa di akhirat. Ayat ini berkenaan turun dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Setelah mereka wukuf di Arafah, mereka pulang, "Ya Allah, jadikanlah tahun ini tahun yang banyak hujan, tahun yang subur, tambahkanlah unta-unta dan kambing-kambing kami. Ya Allah, jadikanlah tahun ini supaya kami banyak anak." Itu mintanya orang-orang jahiliyah dulu. Itu orang jahiliyah dulu. Enggak tahu kalau sekarang masih ada atau enggak. Ya Allah, jadikanlah tahun ini tahun penuh keberkahan. Ya. Itulah doa-doa yang dipanjatkan. Lihatlah doa-doa orang tua kita ketika lebaran apa? Apa doa orang tua kita ketika lebaran? Ada yang doakan, "Subhanallah, kita dapat lebaran, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahmu selama Ramadan." Ada gitu orang tua kita doa itu? Kita lupa doa akhirat. Ya. Ketika kita datang ke orang tua aja, orang tua kita ngomong, "Semoga rezekinya lancar, panjang jodohnya."
Mudah-mudahan tahun depan bisa ngasih bapak lagi yang lebih kalau bisa. Gitu kan? Enggak ada ya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang depan yang lebih baik dari tahun ini. Nah, kalau antum udah terlalu begitu, saya rubah doa antum begitu sama anak-anak antum. Rubah. Jangan cuma orientasinya dunia. Laisa lahu fil akhirati min khalaq. Enggak dapat apa-apa di akhirat, rugi kita. Berarti ibadah untuk dunia enggak boleh. Ibadah untuk dunia enggak boleh. Tapi Nabi mengiming-imingi dunia juga buat orang yang beribadah seperti nyambung silaturahim. Iya, nyambung silaturahim. Karena Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan balasan dari Allah di akhirat dan tambahan di dunia berupa umur yang panjang dan rezeki yang lapang. Dan kita harapkan apa dulu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wa may yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang yarju liqa rabbih, berharap dalam pertemuan Allah. Ahli tauhid beribadah yarju liqa rabbih. Dia beribadah berharap liqa rabbih. Berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain. Ya. Ini lihat kajian-kajian mulai ditinggalkan, fikih ditinggalkan, kajian-kajian tentang bahayanya neraka begini sudah orang lupakan. Indahnya surga dibilang ini mah nanti, urusan nanti. Itu. Ramai yang kajian tentang hari ini, tentang apa? Tentang ekonomi umat, gimana mengambil kekuasaan, bagaimana bisa beristri lebih dua tapi terakur. Itu yang ramai itu kajian. Kajian poligami, wah banyak yang nyamper di grup sekali-kali dia ngomong tentang poligami. Ramai betul. Tentang poligami itu pasti seru. Ya padahal berani juga enggak. Ya cuma ngobrol aja. Ya kan? Lucu-lucuan gitu. Ini kan mengolok-olok syariat enggak kalau gitu? Masuk mengolok-olok enggak? Ya kan? Poligaminya enggak, tapi bercanda jadi bahan bercandaan itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Di grup ya buat ketawaan rame, ya kayak gitu rame kajian. Tapi kalau udah ngomongin tauhid, aduh ana udah belajar tauhid saya capek, ulang-ulang. Dia lupa tuh. Allah Subhanahu wa taala kasih kurikulum tauhid mulai dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ribu tahun? Ya, ribuan tahun, bukan ratusan tahun lagi, ribuan tahun dari zaman Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diulang-ulang tentang tauhid. Kenapa di sini masalahnya? Orang banyak lupa dengan urusan tauhid. Kenapa? Setan di sini usulnya. Usul dari godaan setan itu di sini. Karena dia tahu yang bikin dia banyak teman dan temannya itu selama-lamanya di neraka urusan tauhid. Kalau tauhid udah menyimpang, antum jidat antum hitam pun gak ada cerita, neraka tempatnya. Ya. Salat antum cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau antum cacat dalam tauhid, lakukan pembatal keislaman, jangan berharap surga. Allah kata innallaha la yaghfiru ma yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa perbuatan syirik. Dosa syirik yang diampuni. Ya. Maka orang yang punya perhatian yang penting itu dia tahu mana yang penting, dia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Ustaz Sofyan Baswedan bilang orang yang kemungkinan dia bisa menghilangkan kejahilan tapi dia tidak hilangkan kejahilan, ini yang bahaya. Kenapa? Dia menganggap tauhid itu bukan hal yang utama. Yang bahaya itu. Dan jangan begini begitu dikasih uzur, dimaklumi. Padahal orang-orang begini memang sudah dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa? Inna ja'alna fi qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqra. Kami sudah tutup hati hati mereka. Wa fi adhanihim waqra, sumbatan di telinga-telinga mereka. Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Kalau kamu ajak mereka untuk menuju hidayah, fala yahtadu idzan abada. Dia akan bisa mendapatkan hidayah. Kajian tauhid ada cuma sekedar lewat. Ya. Kenapa? Udah dicap hatinya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jangan dibilang Allah yang zalim.
Ya. Allah katakan kalla bal rana fi qulubihim ma kanu yaksibun. Ada ran di hatinya. Bukan karena Allah yang jahat, ma kanu yaksibun, karena urusan mereka sendiri. Mereka enggak anggap penting ngaji itu. Ya kan? Enggak anggap penting. Orang-orang yang menjelaskan tentang nawaqid, pembatal-pembatal keislaman pun memberi rukhsah keringanan selebar-lebarnya. Padahal di pembatal yang ke-10, siapa saja yang tidak mau peduli, tidak mau mempelajari agama Islam dan tidak mau mengamalkannya, maka dia murtad dihukum. Keluar dari agama Islam. Dia ngaku muslim, tapi enggak mau belajar Islam, tidak mau mengamalkan Islam. Islam ini mau apa? Mau dapat bini? Mau dapat kedudukan? Enggak dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pembatal yang ke-10 aja jelas. Orang yang enggak mau belajar, padahal ada kesempatan dia belajar. Dia enggak mau belajar, apalagi mau mengamalkannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillahi wa na'udzubillah. Lihat orang-orang yang tinggal di sekitar masjid, enggak tahu cara wudu yang benar. Bayangin aja. Apalagi akidah yang benar, tauhid yang benar, wudu yang benar aja enggak tahu. Tinggal 2 langkah dari masjid. Setiap Jumat khatib ngomong, setiap pekan ada kajian di masjid itu, tapi wudunya seenak-enaknya. Terus kita bilang dikasih uzur karena jahil. Jahil di mananya? Dia membodohkan dirinya, bukan bodoh. Ya, membodohkan dirinya. Khawani Allah wa yakum. Maka lihat bantahan yang mujmal. Al-wajhul awal, dari sisi yang pertama dikatakan asy-syai' inna ma'udi litakfirihi wa ubadul litakfirihi wa ubadul qubur wa tawaghit. Ya. Dikatakan bahwa syekh memusuhi orang yang mengkafirkan penyembah kubur dan para taghut dari ucapan itu. Kalau gitu fa kaifa yuqalu inna asy-syai' la yakfuru ubadul qubur wa asy-syai' rahimahullahu ta'ala ma'udi wa udi wa hurbi wa syuhiti da'watuhu illa li ajli tahqiqi. Padahal Syekh Muhammad itu dakwahnya untuk memusuhi, untuk memerangi, ya, dan dakwahnya untuk menjelaskan masalah ini. Bitahqiqihi qaulan wa amalan, menjelaskan tentang ucapan dan perbuatan makna la ilaha illallah. Ya. Wa tasrihahu bitakfiril musyrikin, ya, dan untuk menjelaskan tentang pengkafiran orang musyrik. Kalau taraka takfir ubadul kubur, kalau anda meninggalkan mengkafirkan para penghuni kubur, mimma yaqulu la ilaha illallah wa yusalli wa yasumu wa yuhajj. Kalau anda tidak mengkafirkan penyembah kubur, padahal dia salat, padahal kan dia berpuasa, padahal dia haji, la ma'adahu mana wa una lid'awati amsal ibni Jirjis wa ghairihi. Ya. Kalau gitu ngapain dakwahnya Syekh Muhammad ini membantah ucapan Ibnu Jirjis yang semisal wala kanu ahbaban lisyekh wa awliyailah. Tentu kalau dakwahnya tidak mengkafirkan penyembah kubur, Syekh Muhammad itu akan bermesra-mesraan dengan Ibnu Jirjis. Ya. Bermesraan dengan Ibnu Fairuz. Jadi akhwani Allah wa iyyakum, kita enggak akan mengerti keadaan kalau kita tidak memahami kapan permasalahan itu turun, untuk apa masalah itu ada, dan siapa yang dimaksud dari sampai sini. Sama seperti Al-Qur'an. Kita tidak akan bisa memahami kekafiran, kesyirikan sebelum kita lihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada siapa. Ya. Kan sekarang mereka mengatakan tidak boleh dikafirkan orang yang mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, Allah sebagai ilah. Begitu kan? Dikatakan, coba antum mundur. Orang-orang musyrikin mengakui enggak bahwa Allah itu sebagai Rabb? Ya kan? Ini diakui, Pak. Diakui. Kecuali dia menutup mata atas fakta sejarah. Dia katakan bahwa Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Tuhan yang baru, yang tidak dikenal oleh orang musyrikin jahiliyah.
Dia nutup mata atas fakta sejarah. Kalau nutup mata, iya, karena nas-nas menunjukkan orang jahiliyah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang saya sering ngomong, lihat bukti pentingnya bapaknya Nabi Muhammad siapa namanya? Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Berarti orang musyrikin kenal Allah? Kenal. Itu fakta sejarah yang enggak bisa dibantah. Kecuali nama bapaknya Nabi itu Abdul Uzza atau Abdul Lata. Ya kan? Nyatanya bapaknya Nabi namanya Abdullah. Berarti orang musyrikin kenal Allah enggak? Kenal. Ya. Coba buka lagi surat Yunus. Yunus ayat 31. Allah sudah perintahkan Nabi bertanya kepada orang-orang musyrikin, "May yarzuqukum minas sama?" Siapa yang memberimu rezeki dari langit? Wal ard, siapa yang memberimu rezeki dari bumi? Jawaban musyrikin apa? Allah. Jadi antum enggak akan mengenal kesyirikan, enggak tahu apa kesyirikan yang dimaksud dalam Quran kalau antum tidak belajar sejarah agamanya orang-orang musyrikin jahiliyah dulu. Itu perlunya belajar qawaidul arba'. Memahami kaidah yang 4 ini, subhanallah. Risalah yang sangat ringan tapi jelas membuka mata kita bahwa kesyirikan itu bukan berarti orang sudah ngaku Islam lalu dia hilang dari kesyirikan. Enggak. Ya. Orang-orang musyrikin jahiliyah bukan cuma mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, tapi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ada ayatnya? Ada. Allah tasfiyah mereka. Walladzina takhadhu min dunihi arbaba yuhibbuhum kahubbillah. Coba. Allah menggambarkan orang-orang musyrik itu. Mereka yang berbuat syirik, orang-orang musyrik itu yuhibbuhum, mencintai Rabb-Rabb mereka. Mencintai ilah-ilah mereka, mencintai Lata, Uzza, Manat dan Hubal seperti apa? Kahubbillah, sebagaimana dia mencintai Allah. Coba, orang musyrik jahiliyah berarti mencintai Allah enggak? Cinta sama Allah. Cinta sama Allah, Pak. Dan itu bukannya Nabi yang ngomong, Allah yang bilang. Allah yang Maha tahu yang di hati mereka, ya kan? Antum cinta Allah? Cinta Allah kan? Allah tasfiyah enggak hati antum? Orang-orang yang barat cinta sama Allah, ada enggak? Enggak ada satupun ayatnya. Orang musyrikin jahiliyah tasfiyah sama Allah, hatinya cinta sama Allah. Coba, kurang gimana tuh? Hah? Kepada kaum yang Allah katakan orang kaum ini mencintai Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Luar biasa ya kan? Tapi dia berbuat syirik, enggak ada cerita, semua neraka jahanam. Kekal selama-lamanya. Ya. Kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Terus kenapa mereka dihukumi musyrik? Kenapa mereka dikatakan menyembah berhala? Ini masalahnya, kata penulis buku ini dikatakan, fi asasil amri indana ma asasan ikhlasuddin lillah. Jadi fondasi yang utama buat kita itu adalah ikhlasuddin lillah, mengikhlasan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan ma yud'a ilallah, ma yanulullah. Tidak, kita berdoa kecuali hanya pada Allah. La yanzuru illallah. Kita tidak bernazar kecuali untuk Allah. La yadhbahul qurbat illallah. Kita tidak menyembelih hewan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman ja'ala min hadza syai'un li ghairillah. Siapa saja yang menjadikan hal-hal yang ini, maksudnya bernazar kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, fanaqul, maka kita katakan hadza syirku billah. Maka ini perbuatan syirik kepada Allah. Alladzi qala Allah Ta'ala, syirik yang apa? Yang Allah gambarkan dalam Quran bahwa innallaha la yaghfiru ma yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang dimaksud syirik adalah syirik yang Allah tidak pernah ampuni dosa-dosa seperti ini. Ya. Lihat lagi, dikatakan di sini
wal kuffar, orang-orang kafir, alladzina qatalahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa istahalla dima'ahum yuqarruna anallahu wal khaliq. Ketahuilah bahwa orang kafir yang dulu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa Allah lah sebagai pencipta. Wahdahu la syarikalah, dia sendirian yang mencipta, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. An-nafi'ud dar, ya, yang memberikan manfaat, yang menghindarkan mudarat. Al-mudabbiru li jami'il umur, yang mengatur semua urusan. Waqra qawlu subhanahu li nabiyhi, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 31, surat Al-Mu'minun 88 dan 89, ya. Wa ahbarallahu annal kuffar annahum yukhlisuna lillahi ad-din awqatish syada'id. Dan lihat kata dalam apa? Dikatakan di sini, ahbarullah, Allah mengabarkan kepada kita, anil kuffar, bahwa orang kafir dulu, ya, yakhlisunallaha dina, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala awqatish syada'id, ketika mereka terdesak, ketika mereka berada dalam kesempitan. Ya. Wadhkur qauluhu subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din. Ketika dia naik perahu, perahunya dihantam gelombang, goyang mau tenggelam. Ahlasulillah, mereka meminta doa pada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan berhala-berhala mereka. Itu dia, Pak. Gini maksudnya. Kesalahan orang-orang musyrikin jahiliyah itu satu. Dia berbuat syirik kepada Allah ketika mereka senang. Itu bayangin ya. Mereka percaya Allah, cinta pada Allah, beribadah kepada Allah saja ketika mereka dalam keadaan sempit. Kesalahan mereka berbuat syirik manakala mereka berada dalam senang. Itu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan darahnya, dihalalkan hartanya, diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba antum ingat-ingat lagi di Qawaidul Arba'ah, kaidah yang 4 memahami kesyirikan. Yang terakhir kaidahnya, ya, bahwa orang-orang musyrik zaman sekarang lebih apa? Lebih buruk dari orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Betul nggak? Di zaman jahiliyah masih mendingan syiriknya, cuma dikala senang. Ya, mereka mencintai, mereka mengenal Allah, cinta sama Allah, tidak berbuat syirik ketika dalam keadaan sempit. Yang mereka lakukan hanya berbuat syirik ketika mereka dalam keadaan lapang. Ya, sama Nabi diperangi kaum ini. Ya, kalau pakai agamanya jadi Kombusir, Gus Miftah, ya kan, dan teman-temannya kayak gitu, nggak akan ada Islam saat ini. Kenapa? Orang musyrik itu semua beriman pada Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Antum, kita udah yakin betul nggak yang ngasih rezeki kita Allah? Tanya nama diri kita masing-masing. Saya nggak bilang kita belum seperti itu, tapi tanyakan diri kita masing-masing, ya kan? Kita yang tahu tentang diri kita. Apakah kita sudah seyakin-yakinnya bahwa yang memberikan kita rezeki dari langit dari bumi itu Allah? Sudahkah kita seperti itu? Orang musyrikin jahiliyah udah kayak begitu. Allah yang bilang. Allah yang bilang, bukannya kita, bukannya siapa-siapa. Allah yang bilang. Orang musyrik itu tahu yang memberi dia rezeki itu Allah. Kita sudah yakin belum gitu? Hah? Nah, jangan-jangan kita belum ya. Jangan-jangan kita nggak setimpal sama orang musyrikin jahiliyah dulu tentang keimanan juga. Ya. Terus yang kedua lagi, meyakini Allah mengatur semua urusan. Ketika dia sakit, Allah yang sembuhkan. Kata Nabi Ibrahim, "Fa idza maridtu huwa yashfi." Ketika saya sakit, dia yang nyembuhin. Sudah yakin enggak kita? Mudabbiru kulla syai', mengatur segalanya. Bukan cuma itu,
Hubbillah, cinta sama Allah. Udah belum? Saya nggak nunjuk saya atau antum belum, tapi antum yang tahu sama Allah tentang kedudukan ini gitu kan. Ini waktunya introspeksi, ini gunanya ngaji, saling ingetin gitu ya. Saling kita mengingatkan, sudahkah kita sampai seperti itu? Sudahkah kita cinta sama Allah? Yang orang-orang musyrikin jahiliyah itu dibilang yuhibbuhum kahubbillah, mereka cinta berhala-berhala itu seperti mereka mencintai Allah. Sama cinta dia sama berhala. Sekarang tanya sama kita, sudahkah kita mencintai Allah melebihi dari cinta kita pada dunia, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang mukmin sangat teramat cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah belum kita ke situ? Tanya diri kita masing-masing. Karena yang tahu itu cuma kita dan Allah. Hub itu adanya di hati kan? Koreksilah diri kita. Sudahkah kita cinta pada Allah? Nah, kemudian apakah orang-orang sekarang berbuat syirik di saat lapang atau di saat sempit? Dua-duanya. Lagi pesta aja dia berbuat syirik kok. Pesta senang apa susah? Senang kan? Lagi pesta senang berbuat syirik. Lagi ditimpa bencana berbuat syirik kan? Berbuat syirik juga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita langgar. Terus kita hukumi, kita orang-orang seperti ini hukumi muslim. Dulu orang sudah kenal Allah, cinta Allah, yakin Allah yang ngasih rezeki, berbuat tauhid di saat susah, berbuat syirik kala sempit, ya kan? Dihukumi musyrik. Sekarang syirik di saat sempit, syirik di saat lapang, belum sepenuhnya yakin Allah ngasih rezeki, ya kan? Terus tidak meyakini, belum mencintai Allah secara totalitas, terus mau dibilang muslim? Coba deh. Ya. Mau nggak kita kayak gitu? Ya. Kita sih bisa aja gampang pengakuan manusia, yang penting kalau KTP kita muslim bilang muslim, ya kan? Ada orang tanya, mas agamanya apa? Buka KTP dulu. Wah, Islam pak, Islam. Tuh lihat KTP saya. Begitu, antum udah dapat pengakuan muslim tuh dari manusia. Tapi permasalahannya pengakuan muslim itu mau dari Allah atau dari manusia? Allah bilang, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Banyak orang yang ngaku dirinya beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, tapi dia bukan dianggap orang mukmin. Mau nggak kita digituin? Ketika kita bawa KTP Islam kita di hadapan Allah nggak laku, gimana jadinya? Nah ini ikhwan yang Allah wa yakum, bahan pelajaran buat kita hari ini untuk merenung. Ya. Kajian ini bukan buat antum, buat anak juga. Kita saling mengingatkan, gitu ya. Saling mengingatkan. Ini bisa menimpa antum, bisa juga menimpa aneh. Bisa menimpa siapa aja. Maka saling mengingatkan. Kajian tauhid itu perlu diulang-ulang. Jangan sekali antum mengatakan, ini kan udah bosen. Ini bermula dari situ kesesatan. Ingat itu. Ketika orang bilang bosen belajar tauhid, terus tiba-tiba ada orang lain ngingetin dia bahwa keyakinan yang antum yakini sekarang itu salah, bahkan berbau murjiah, marah nggak kira-kira antum? Hah? Antum marah nggak? Marah loh. Anak aja, anak belajar usul salasah, antum sembarangan nggak bilang anak ini murjiah, ya kan? Padahal begitu dicek yang benar murjiah, gimana? Bahaya nggak itu? Makanya jangan berhenti ngaji tauhid. Ya. Orang sekarang tuh penyakitnya itu, merasa sudah ngaji kalau sudah sekali baca selesai. Antum udah baca usul salasah, udah dulu kajian tabligh akbar, selesai. Ada masalah apa dalam usul salasah? Nggak paham. Berapa 4 kewajiban manusia itu apa aja? Nggak ngerti. Ya kan? Mestinya tuh usul salasah di luar kepala tuh, 4 kewajiban manusia. Di surat apa yang dijadikan hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Syafi'i surat Al-Asr. Ya kan? Terus 3 kewajiban, konsekuensi beragama.
Tidak wajib beragama. Dan 3 pertanyaan nanti di akhirat yang harus kita jawab apa? Itu usul salasah 4-3-3. Paham itu. Kalau belum, baca lagi dari ulang. Terus baca lagi 10 nawaqid, 10 pembatal keislaman. Yang Syekh Muhammad berkatakan, la yu'dharu bil jahli. Tidak dikasih udzur atas kebodohan kalau enggak ngerti tentang ini. Sudah enggak hafal dari 10 pembatal bahaya ini? Enggak ngerti. Baca lagi berarti. Ya. Apa yang dimaksud dengan kesyirikan? Baca lagi Qawaidul Arba'. Sekarang baca usul salasah enggak pernah, cuma sekali lewat doang. Nawaqidul Islam sekali datang cuma dapat 2 poin. Habis itu libur, ya kan? Qawaidul Arba' nanya, Qawaidul Arba' itu bukunya siapa? Kasyfus Syubhat apaan sih? Terus ketika kita bilang antum keliru dalam masalah tauhid, sembarangan antum, dasar khawarij, takfiri, begitu bisanya. Ngaji enggak mau. Ya kan? Ngaji enggak mau. Kalau ngaji, jangan itu dah. Ngaji tauhid enggak maju-maju. Antum kalau maju terus nabrak ustaz. Maju coba maju. Nabrak ustaz kan. Ya, mau ngaji mau maju-maju, diam aja di situ, dengerin, catat. Bukan maju-maju gitu. Ngajinya mau maju dulu. Ya kan? Nabrak nanti. Ini akibat bahayanya itu. Makanya ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum, jangan pernah ada kata bosan ngaji. Terutama ngaji tauhid. Saya enggak bilang jangan datangi kajian yang lain, enggak ya. Saya bilang jangan tinggalkan kajian tauhid. Jangan tinggalkan kajian tauhid. Orang yang ngaji tauhid setiap minggu, setiap hari, 2 hari sekali, ketika pandemi nggak bisa bedakan mana takut ibadah, mana takut tabiat, coba. Mana takut ibadah, mana takut tabiat. Padahal ngaji tauhid. Apa nggak celaka itu namanya? Anak ngaji tauhid. Siapa ustaz yang mengajarkan tauhid? Yang semua orang bertanya tauhid pada dia. Ya, antum bisa bedakan mana khauf tabi'i, mana khauful ibadah. Gak bisa bedain. Ya, orang takut sama virus dianggap murtad. Takut sama Allah, bukan takut sama virus. Ya kan? Jadi gak bisa bedain mana takut tabi'i, mana takut ibadah. Kalau ada orang-orang takut sama Nyi Roro Kidul, anteng-anteng aja. Ya, diam aja dulu. Giliran orang takut lari dari virus, dibilang ini Islam yang enggak benar. Ya kan? Tapi orang takut sama Nyi Roro Kidul, motong hewan untuk Nyi Roro Kidul dianggap muslim. Coba antum bayangin. Ya, katanya ngaji tauhid tiap hari. Berarti dia enggak paham tentang kajiannya. Ya. Nah ini ikhwan yang Allah wa yakum, udah isa ya. Coba dong sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.